Kami persilahkan penuntut umum untuk melanjutkan bacaannya. Silakan. Iya, mohon izin yang mulia, saudara pihak yang saya hormati. Tadi bacaan kami sampai di halaman 812. Kami mulai. Lanjutkan. Bahwa di persidangan saksi Henry Yusal mencabut keterangan dalam BAP sepanjang terkait keterangan adanya perintah terdakwa Irwandi Yusuf mengenai koordinasi dan kontrol terhadap saksi Teuku Saiful Bahri dan juga mengenai pembicaraan adanya komitmen fee 10% dengan alasan saat diperiksa penyidik KPK saat itu Henry Yusal dalam keadaan ketakutan dan kalut sehingga tidak membacanya kembali secara utuh. Pencabutan keterangan BAP Akuo menurut penuntut umum tidak dapat diterima secara hukum dengan pertimbangan A. Bahwa alasan Henry Yusal terlalu dibuat-buat mengingat dari beberapa kali dilakukan pemeriksaan pada hari dan tanggal yang berbeda dan dibuat BAP oleh penyidik KPK. Henry Yusal selalu konsisten dengan jawaban mengenai dua hal tersebut di atas dengan telah pula membaca dan memfarap halaman per halamannya. B. Bahwa ketika diperiksa sebagai tersangka dan dibuat BAP-nya dengan didampingi penasehat hukum, Henry Yusal juga menerangkan dengan jawaban yang sama, serta telah pula memparap lembar per lembar, tak terkecuali penasehat hukum saksi Henry Yusal juga telah ikut memfarapnya. C. Adanya bukti petunjuk bahwa Irwandi Yusuf pernah berkomunikasi dengan Feni Stevi Burase melalui WhatsApp mengenai jawaban Irwandi Yusuf terkait masalah berobat seseorang dengan mengatakan kepada saksi Feni Stevi Burase, sudah abang suruh handle sama Ipul, supaya jangan kosong banget, kasihlah 200 USD. Yang mana menurut keterangan terdakwa Irwandi Yusuf benar, yang dimaksud Ipul adalah saksi Teuku Saiful Bahri. Percakapan ini menunjukkan adanya hubungan yang erat antara Irwandi Yusuf dengan Teuku Saiful Bahri, terutama mengenai pemenuhan kebutuhan uang Irwandi Yusuf oleh saksi Teuku Saiful Bahri. Dengan demikian, jawaban-jawaban saksi Henry Yusal, baik sebagai saksi maupun tersangka dalam BAP, mengenai perintah terdakwa Irwandi Yusuf, koordinasi dan kontrol, saksi Teuku Saiful Bahri tidak ada lagi alasan hukum untuk dapat dicabut di persidangan, sehingga penuntut umum berpendapat hal tersebut justru lebih menunjukkan tentang adanya kesalahan pada diri saksi Henry Yusal, terdakwa dalam perkara lain, sebagaimana putusan Mahkamah Agung nomor 299K garing KR garing 1959 tanggal 23 Februari 1960 dan putusan yang sama juga termuat dalam putusan MARI masing-masing nomor 225K garing KR garing 1960 tanggal 25 Juni 1961, nomor 6K KR 1961 tanggal 25 Juni 1961, dan nomor 5K garing KR garing 1961 tanggal 27 September 61 yang menegaskan pengakuan yang diberikan di luar sidang tidak dapat dicabut kembali tanpa dasar alasan. Pasal 189 ayat 2 KUHP yang menyebutkan keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya. Yahya Arahab dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, halaman 303 menerangkan, bentuk keterangan yang dapat dikualifikasi sebagai keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang ialah huruf I, keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan, dan keterangan itu dicatat dalam berita acara penyidikan, serta berita acara penyidikan itu ditandatangani oleh pejabat penyidik dan terdakwa. 2. Bahwa di persidangan, saksi Teuku Saiful Bahri menerangkan beberapa kali melakukan pertemuan dengan terdakwa Irwandi Yusuf terkait persiapan acara Aceh Marathon 2018 yang diprakarsai saksi Feni Stevi Burase, di mana pada pertemuan sekitar bulan September atau Oktober 2017, terdakwa Irwandi Yusuf memerintahkan saksi Teuku Saiful Bahri agar membantu saksi Feni Stevi Burase terkait pendanaan maupun kegiatan dalam rangka persiapan Aceh Marathon di Sabang, Provinsi Aceh. Saksi Feni Stevi Burase
berdasarkan fakta-fakta di persidangan, sebagaimana keterangan saksi Joniko Apriano, saksi Farah Amalia, dan saksi Afriansa, yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, benar menerangkan pada tanggal 8 Desember 2017 menyaksikan langsung acara pernikahan antara terdakwa Irwandi Yusuf dengan saksi Feni Tepi Burase di apartemen Ascot Kebun Kacang, Jakarta Pusat. Sehingga dengan demikian penuntut umum berkesimpulan pula bahwa saksi Feni Tepi Burase juga merupakan istri terdakwa Irwandi Yusuf. Fakta mana didukung pula alat bukti petunjuk berupa percakapan WhatsApp antara terdakwa Irwandi Yusuf dengan Darwati Agani, istri terdakwa Irwandi Yusuf. Lantas saksi Feni Tepi Burase dan terdakwa Irwandi Yusuf benar telah menikah pada tanggal 8 Desember 2017, yang percakapan tersebut selengkapnya sebagai berikut. Kami tidak bacakan dan menyatu dalam surat tuntutan kami. 3. Saksi Teuku Saiful Bahri juga menerangkan bahwa saksi bersama saksi Henry Yusal mau mengatur dan mengurusi proyek-proyek di Kabupaten Benar Meriah yang bersumber dari dana DOKA tahun anggaran 2018 karena adanya instruksi dari terdakwa Irwandi Yusuf kepada saksi Henry Yusal bahwa nantinya untuk mengurus proyek paket pekerjaan Kabupaten Benar Meriah, saksi Henry Yusal berkoordinasi dengan saksi Teuku Saiful Bahri dan saksi Teuku Saiful Bahri menyanggupinya dan bersepakat bahwa kepada para rekanan yang akan dimenangkan untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut diminta untuk menyerahkan kewajiban atau komitmen fee yang pengumpulannya diserahkan kepada saksi Teuku Saiful Bahri melalui saksi Teuku Fadilatul Amri yang dalam rangka pengurusan proyek kegiatan di Kabupaten Benar Meriah. Kemudian saksi Ahmadi menyerahkan sejumlah uang dengan jumlah seluruhnya 1.050.000.000 rupiah. Menurut keterangan saksi Teuku Saiful Bahri, berdasarkan pemberitahuan dari saksi Henry Yusal, terdakwa Irwandi Yusuf sudah mengetahui terkait adanya penerimaan uang-uang tersebut. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, menurut keterangan saksi Teuku Saiful Bahri yang bersesuaian dengan keterangan Teuku Fadilatul Amri dan saksi Feni Tepi Burase, menerangkan mengenai penggunaan uang tersebut adalah baik langsung maupun tidak langsung dipergunakan untuk kepentingan terdakwa Irwandi Yusuf yang dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan saksi Feni Tepi Burase sebagai istri terdakwa Irwandi Yusuf, yaitu antara lain: A. Sekitar bulan Juni atau Juli dipergunakan untuk menambah pembayaran biaya ibadah umroh terdakwa Irwandi Yusuf dan saksi Feni Tepi Burase sebesar 58 juta rupiah. B. Sekitar Juni 2018 atas permintaan saksi Feni Tepi Burase diberikan kepada saksi Feni Tepi Burase melalui transfer bank sebagaimana alat bukti petunjuk percakapan WhatsApp antara saksi Feni Tepi Burase dengan saksi Teuku Fadilatul Amri. Diperlihatkan screenshot percakapan antara Feni Tepi Burase dengan saksi Teuku Saiful Bahri yang kemudian dikirim kepada saksi Teuku Fadilatul Amri dan termuat dalam surat tuntutan ini halaman 816 dan 817. Atas permintaan saksi Feni Tepi Burase tersebut, lalu dengan sepengetahuan saksi Teuku Saiful Bahri, saksi Teuku Fadilatul Amri mentransfer uang untuk saksi Feni Tepi Burase sebesar 150 juta rupiah dengan perincian sebagai berikut. A. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 105 dan seterusnya atas nama Irwandi Yusuf jumlah 15 juta rupiah tanggal 9 Juni 2018. B. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 105 dan seterusnya atas nama Irwandi Yusuf jumlah 20 juta rupiah tanggal 9 Juni 2018. C. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 1020007 dan seterusnya atas nama Ade Kurniawan transfer sebesar 14 juta rupiah tanggal 9 Juni 2018. D. Ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 102 dan seterusnya atas nama Ade Kurniawan transfer sebesar 8 juta rupiah tanggal 9 Juni 2018 pukul 18.12 dan seterusnya sampai huruf P. Terakhir, ke rekening Bank Mandiri nomor rekening 119 dan seterusnya atas nama Feni Tepi Burase jumlah 7 juta rupiah tanggal 9 Juni 2018.
Majelis Hakim yang mulia, saudara tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa di persidangan terdakwa Irwandi Yusuf menerangkan tidak tahu jika rekeningnya dipakai oleh saksi Fenis Tevi Burase. Demikian pula keterangan saksi Fenis Tevi Burase. Namun demikian, keterangan terdakwa Irwandi Yusuf dan saksi Fenis Tevi Burase tersebut haruslah dikesampingkan dengan alasan-alasan sebagai berikut. 1. Adalah tidak logis jika seseorang menggunakan rekening orang lain, namun sama sekali tidak diketahui atau seizin oleh pemiliknya. Terlebih jika kemudian yang menjadi alasan saksi Fenis Tevi Burase ada memberikan 4 nomor rekening yang berbeda kepada saksi Teuku Fadilatul Amri dengan tujuan agar mudah pengambilannya. Bagaimana mungkin akan mengambil uang yang telah dikirim tersebut jika kemudian tidak diketahui dan seizin oleh pemilik rekeningnya? Dalam hal ini rekening terdakwa Irwandi Yusuf. 2. Berdasarkan fakta di persidangan, pada saat permintaan uang oleh Fenis Tevi Burase kepada saksi Teuku Saiful Bahri melalui saksi Teuku Fadilatul Amri, terdakwa Irwandi Yusuf dan saksi Fenis Tevi Burase sedang bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama menjalankan ibadah umroh di kota Mekkah, Saudi Arabia, dengan biaya antara lain berasal juga dari saksi Teuku Saiful Bahri sebesar 58 juta rupiah yang uangnya bersumber dari saksi Ahmadi. C. Penggunaan uang untuk acara kegiatan persiapan Aceh Marathon sebesar 262 juta rupiah ditransfer oleh saksi Teuku Fadilatul Amri atas perintah saksi Teuku Saiful Bahri ke rekening PT Erol Perkasa Mandiri milik saksi Fenis Tevi Burase yang berdasarkan alat bukti petunjuk berupa percakapan WhatsApp antara saksi Teuku Fadilatul Amri dan terdakwa Irwandi Yusuf. Diperoleh fakta hukum bahwa setelah mentransfer uang tersebut kemudian saksi Teuku Fadilatul Amri melaporkannya kepada terdakwa Irwandi Yusuf sebagaimana percakapan WA, Pak, Peng Kak Stepi Kak Tamong, Bak perusahaan loan, dan seterusnya. Artinya, Pak, uang Kak Stepi sudah masuk ke perusahaan saya dan sudah saya kirim ke Kak Stepi. Yang maksudnya adalah uang untuk saksi Fenis Tevi Burase sudah diterima di rekening perusahaan saksi Teuku Fadilatul Amri sebagaimana percakapan antara terdakwa Irwandi Yusuf dengan saksi Teuku Fadilatul Amri yang screenshotnya kami termuat dalam halaman 820. D. Ditransfer untuk kepentingan kegiatan Aceh Marathon yang diprakarsai oleh saksi Fenis Tevi Burase ke rekening BCA nomor 308 dan seterusnya atas nama Akbar Velayati sejumlah 190 juta rupiah dengan berita atau keterangan DP kedua medali. Ditransfer untuk kegiatan Aceh Marathon yang diprakarsai oleh saksi Fenis Tevi Burase ke rekening BCA nomor 541 dan seterusnya atas nama Jason Utomo sejumlah 173.775.000 rupiah dengan berita atau keterangan DP kedua jersey. F. Ditransfer ke rekening Bank Mandiri atas nama Ade Kurniawan sejumlah 50 juta rupiah dengan tujuan atau keterangan transaksi pinjaman. G. Diserahkan kepada saksi Yusri selaku Ketua Pokja ULP kegiatan Aceh Marathon sebesar 36 juta rupiah. Bahwa di persidangan, saksi Teuku Saiful Bahri dan saksi Fenis Tevi Burase menerangkan tentang pengiriman uang yang bersumber dari saksi Ahmadi kepada saksi Tevi Burase tersebut karena adanya pinjam-meminjam dan hubungan bisnis antara saksi Fenis Tevi Burase dengan saksi Teuku Saiful Bahri. Keterangan saksi Teuku Saiful Bahri dan saksi Fenis Tevi Burase tersebut haruslah dikesampingkan karena berdasarkan fakta di persidangan tidak ada satupun alat bukti yang memperkuat keterangan saksi Teuku Saiful Bahri dan saksi Fenis Tevi Burase tersebut. Jika benar penyerahan uang dari saksi Teuku Saiful Bahri yang bersumber dari saksi Ahmadi kepada saksi Fenis Tevi Burase merupakan pinjam-meminjam, maka menjadi tidak logis jika ternyata tidak ada sama sekali perjanjian pinjam-meminjam, tidak ada jaminan, tidak ada kapan batas waktu pengembaliannya, tidak ada bunga atau bagi hasil dan bagaimana jika salah satu pihak wan prestasi. Lagi pula untuk kegiatan Aceh Marathon, berdasarkan fakta di persidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, antara lain saksi Musri Idris,
Kadispora Provinsi Aceh, dan saksi Darmansa, menerangkan benar telah dianggarkan sebesar 13 miliar, sekalipun proses pelelangan untuk kegiatan dimaksud gagal, sehingga sama sekali belum ditentukan siapa rekanan yang akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Kegiatan dimaksud yang dengan demikian dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja pemerintah Aceh pun sampai sekarang tentu tidak bisa dicairkan. Oleh karena itu, penuntut umum berkesimpulan penyerahan uang dari saksi Teuku Saiful Bahri yang bersumber dari saksi Ahmadi tersebut adalah dalam rangka realisasi arahan terdakwa Irwandi Yusuf agar saksi Teuku Saiful Bahri membantu dana kepada saksi Feni Stefi Burase. Kesimpulan penuntut, kami ulangi, dalam rangka realisasi arahan terdakwa Irwandi Yusuf agar saksi Teuku Saiful Bahri membantu dana kepada saksi Feni Stefi Burase yang merupakan istri terdakwa Irwandi Yusuf. Kesimpulan penuntut umum ini dibangun setidaknya antara lain berdasarkan keterangan saksi Musri Idris di persidangan yang menerangkan sebagai berikut. Mengenai perintah dari Gubernur Irwandi, baik secara langsung atau tidak secara langsung, dapat saya jelaskan bahwa memang Gubernur Irwandi tidak secara langsung memerintah kepada saya untuk membantu Stefi Burase dalam rangka kegiatan Aceh Marathon, khususnya CFD di Jakarta. Namun beberapa kali Stefi Burase menyampaikan kepada saya bahwa jika ada masalah atau kendala berupa dana atau apapun, saya akan lapor ke Gubernur Aceh Irwandi Yusuf. Sehingga secara tidak langsung bahwa Stefi Burase merupakan perpanjangan tangan gubernur, dan saya selaku bawahan gubernur pasti menurut saja kepada atasan, termasuk kegiatan CFD di Jakarta yang dihadiri oleh Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh, yang tentunya menurut saya pasti sudah lapor gubernur dan saya tidak mungkin berani untuk melarang kegiatan tersebut. 4. Di persidangan juga terungkap fakta bahwa menurut keterangan saksi Nisarli selaku ULP Provinsi Aceh menerangkan bahwa untuk realisasi dana DOKA TA 2018 telah ditetapkan paket pekerjaan dengan jumlah 2.980 paket pekerjaan dengan anggaran sekitar 4,8 triliun, dan berdasarkan fakta-fakta hukum ternyata benar terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Provinsi Aceh, saksi Teuku Saiful Bahri dan saksi Henry Yusal masih dapat mengintervensi terhadap pihak-pihak rekanan yang dapat dimenangkan dan akan mengerjakan paket-paket pekerjaan yang bersumber dari dana DOKA TA 2018 sekalipun melalui proses lelang melalui ULV. Fakta mana dapat disimpulkan dari fakta sebagai berikut. A. Menurut keterangan saksi Henry Yusal yang bersesuaian dengan keterangan saksi Teuku Saiful Bahri, menerangkan benar antara saksi Henry Yusal dan saksi Teuku Saiful Bahri pernah berkomunikasi melalui percakapan telepon yang pada pokoknya membicarakan mengenai proyek, dan saksi Teuku Saiful Bahri meminta saksi Henry Yusal yang merupakan staf gubernur untuk menyampaikan terkait adanya pengaturan proyek di ULP yang tidak sesuai harapan Teuku Saiful Bahri. Menurut keterangan saksi Henry Yusal, pembicaraan tersebut sebagaimana file percakapan kami tidak bacakan, yang pada intinya terdapat kata tolong bisikin ke Pak Gubernur sebentar, ini lebih malu daripada dicerai istri. Selanjutnya voice call kami tidak bacakan. B. Menurut keterangan saksi Fajri di persidangan menerangkan bahwa benar saksi selaku Kepala Dinas PUPR pernah 2 atau 3 kali menerima WhatsApp dari terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh yang berisi kiriman daftar paket pekerjaan beserta nilai pekerjaannya dan calon perusahaan yang akan mengerjakan tersebut untuk lelang pekerjaan TA 2018. Demikian pula dengan saksi Teuku Saiful Bahri juga pernah mengirimkan daftar paket pekerjaan beserta nilai pekerjaannya dan calon perusahaan yang akan mengerjakan tersebut untuk lelang pekerjaan TA 2018. Atas isi WA terdakwa Irwandi Yusuf dan saksi Teuku Saiful Bahri, lalu saksi Fajri meneruskannya kepada Pokja ULP Provinsi Aceh. C. Di persidangan juga diperoleh fakta bahwa saksi Teuku Saiful Bahri adalah orang yang ikut mengatur kegiatan pelelangan paket proyek yang bersumber dari dana DOKA TA 2018 yang ada pada Dinas PUPR Aceh. Hal ini didukung dengan keterangan terdakwa Irwandi Yusuf bahwa saksi Fajri pernah melaporkan bahwa saksi Teuku Saiful Bahri ikut-ikut mengatur proyek yang ada pada Dinas PUPR Aceh.
serta didukung pula keterangan saksi Teku Saiful Bahri yang mengatakan kalau orang yang meminta dibantu oleh saksi Teku Saiful Bahri dalam pelelangan harus membuat penawaran terlebih dahulu kepadanya untuk dikoreksi. D. Di persidangan, saksi Yusrizal selaku Ketua Pokja Pengadaan Aceh Marathon 2018 menerangkan pada pokoknya bahwa saksi Teku Saiful Bahri melalui orang kepercayaannya yang bernama Teku Fadilatul Amri benar pernah meminta bantuan kepada saksi untuk memenangkan paket pekerjaan dari perusahaan tertentu. Hal tersebut disampaikan kepada saksi pada sekitar bulan Juni 2018. Selanjutnya saksi Yusrizal menindaklanjutinya dengan menyampaikan keinginan saksi Teku Saiful Bahri tersebut kepada Usman selaku Pokja yang terkait dengan paket pekerjaan tersebut. E. Fakta poin C dan D tersebut di atas bersesuaian dengan keterangan saksi Samsul Bahri alias Tiong yang pernah mendengar bahwa yang bermain proyek pada Dinas PUPR adalah saksi Teku Saiful Bahri. Informasi ini saksi dapatkan pula dari para relawan pemenangan pencalonan terdakwa Irwandi Yusuf sebagai Gubernur Aceh yang membicarakan bahwa saksi Teku Saiful Bahri adalah orang yang dekat dengan saksi Fajri sebagai Kepala Dinas PUPR Provinsi Aceh. Dilanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Izin dilanjutkan yang mulia. F. Adanya fakta bahwa Budianto selaku sekretaris pada Dinas Pengairan juga pernah mendapatkan WhatsApp dari saksi Henry Yuzal mengenai proyek pekerjaan yang ingin dimenangkan dan meminta agar saksi berkoordinasi dengan pihak WLP Provinsi Aceh dengan pembicaraan sebagai berikut, sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan ini. Dari percakapan WhatsApp tersebut, saksi Henry Yuzal mengatakan, saya akan kawal di WLP, Pak. Thanks. Hal ini sebagai petunjuk saksi Henry Yuzal selaku staf khusus terdakwa Irwandi Yusuf memang benar ada akses untuk bisa mengurus proyek-proyek kebagian WLP Provinsi Aceh. G. Berdasarkan keterangan saksi Nizarli yang bersesuaian dengan keterangan saksi Henry Yuzal, saksi Teku Saiful Bahri, dan saksi Tengku Fadilatul Amri benar setelah adanya permintaan saksi Ahmadi terkait proyek-proyek Kabupaten Benar Meriah yang berasal dari dana DOKA tahun anggaran 2018 agar para rekanan yang dapat menjadi pemenang adalah berasal dari Kabupaten Benar Meriah. Maka setelah mendapatkan data paket pekerjaan beserta calon rekanan yang akan mengerjakan proyek tersebut, diserahkan saksi Muyasir kepada saksi Henry Yuzal dan saksi Tengku Saiful Bahri, maka baik saksi Henry Yuzal, saksi Tengku Saiful Bahri, dan saksi Tengku Fadilatul Amri mendatangi saksi Nizarli selaku Kepala WLP Provinsi Aceh dan meminta agar rekanan dari Benar Meriah dapat menjadi pemenang paket pekerjaan tersebut dengan mengatakan, Bang, ini list dari Benar Meriah, bupatinya sudah bertemu dengan gubernur, jadi tolong dibantu. Yang kemudian dijawab oleh saksi Nizarli, ya kita lihat nantilah. H. Saksi Tengku Fadilatul Amri menerangkan bahwa saksi Tengku Saiful Bahri merupakan salah satu orang yang pegang Pokja WLP yang menangani paket pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Aceh. Dan orang-orang saksi Tengku Saiful Bahri biasa berkoordinasi dengan saksi Fajri dan saksi Yusrizal. Keterangan saksi Tengku Fadilatul Amri bersesuaian dengan fakta bahwa saksi Teku Saiful Bahri setelah menerima uang dari saksi Ahmadi, lalu sebagian uang tersebut diberikan kepada saksi Yusrizal sebagai Ketua Pokja Aceh Marathon sebanyak 2 kali masing-masing. 1. 12 juta rupiah, 2. 36 juta rupiah. Saksi Fadilatul Amri juga menerangkan sekitar bulan Mei 2018 pernah menemani saksi Tengku Saiful Bahri ke rumah saksi Nizarli, Kepala Biro WLP Aceh, dengan membawa daftar paket pekerjaan terkait pembangunan rumah sakit, dan saat itu saksi Tengku Saiful Bahri meminta saksi Nizarli agar memenangkan paket pekerjaan tersebut untuk Izil Azhar alias Ayah Merin, dan dijawab oleh saksi Nizarli, iya nanti diproses. Selanjutnya saksi Tengku Fadilatul Amri melaporkan pertemuan saksi Tengku Saiful Bahri dengan saksi Nizarli tersebut melalui WhatsApp kepada terdakwa Irwandi Yusuf dengan bahasa Aceh yang maksudnya, Pak, paket itu punya Nizarli, ada di saya dengan Bang Pul. I. Adanya alat bukti petunjuk bahwa selain adanya penerimaan uang dari saksi Ahmadi terkait pengurusan DOKA tahun anggaran 2018, saksi Tengku Saiful Bahri juga menerima uang sebesar 1 miliar rupiah untuk kepentingan terdakwa Irwandi Yusuf dari saksi Dedi Mulyadi, sebagaimana keterangan saksi Dedi Mulyadi dan saksi Hasrudin yang menerangkan bahwa saksi Dedi Mulyadi pernah ditawari untuk ikut serta dalam pengerjaan proyek-proyek pada Dinas PUPR Aceh tahun anggaran 2018 yang bersumber dari dana DOKA oleh saksi Tengku Saiful Bahri dengan percakapan sebagaimana yang terlampir dalam surat tuntutan ini. Saiful Bahri, kalau berminat mendapat pekerjaan di PUPR,
saya bisa bantu mengurusi. Saksi Deddy Mulyadi, boleh Bang, saya berminat. Tengku Saiful Bahri, kalau berminat ada dana partisipasi karena untuk menyambut Lebaran dan uang tersebut nantinya kepentingan beliaunya saudara Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh untuk menyambut Lebaran. Saksi Deddy Mulyadi, oke, saya ikut. Berapa? Saiful Bahri, kasih 1 miliar. Saksi Deddy Mulyadi, karena saya mau berangkat umroh tanggal 4 Juni 2018 besoknya. Saya titipkan pada saudara Hasrudin yang merupakan staf keuangan saya. J. Adanya alat bukti petunjuk berupa keterangan saksi Al-Hudri selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Aceh yang bersesuaian dengan keterangan saksi Henry Yuzal dan terdakwa Irwandi Yusuf menerangkan benar pernah berkomunikasi dengan terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh melalui handphone saksi Henry Yuzal terkait dengan paket lelang pekerjaan pada Dinas Sosial dengan pokok percakapan sebagaimana diterangkan saksi Henry Yuzal setelah mendengar percakapan pada alat bukti petunjuk berupa rekaman pembicaraan sadapan telepon sebagaimana voice call tanggal 26 Juni 2018. Pak Gubernur menanyakan kepada saudara Al-Hudri apakah masih ada kegiatan atau paket PL atau penunjukan langsung di Dinas Sosial. Kemudian saudara Al-Hudri menjawab masih ada sekitar 5 paket. Kemudian Gubernur menjelaskan lagi, ini ada tim saya sudah ikut lelang, tidak ada yang menang satupun, tolong dibantu, nanti kontaknya saya kirim. 5. Saksi Nizali di persidangan membenarkan BAP saksi nomor 31 yang mengatakan, dapat saya sampaikan bahwa saudara Irwandi Yusuf mengirimkan pesan berupa pesan WhatsApp ke saya agar memperhatikan beberapa paket pekerjaan beserta nama rekanan yang akan mengerjakan. Sepengetahuan saya, paket pekerjaan yang dikirimkan ke saya adalah paket pekerjaan yang dapat dikerjakan oleh rekanan dari tim sukses yang bersangkutan, seperti kelompok Ayah Merin atau Izil Azhar, dan kelompok lain yang saya lupa namanya. Saudara Irwandi Yusuf meminta kepada saya untuk memperhatikan rekan-rekanan ini, namun harus SKB atau prosedural. Kemudian sebagian permintaan Gubernur saya teruskan ke Pokja ULP dan sebagian lagi tidak saya teruskan karena tidak ada waktu untuk memperhatikan semua permintaan beliau. Saksi Nizali juga membenarkan BAP saksi nomor 32 yang mengatakan, dapat saya sampaikan bahwa sebagian saya teruskan ke Pokja ULP dengan cara setelah pesan WhatsApp dari Gubernur saya terima, maka saya mencari tahu Pokja mana yang melaksanakan lelang tersebut. Pesan Gubernur ini saya teruskan ke staf saya, saudara Nasir. Setelah diketahui Pokja ULP yang menangani, maka saya memanggil Ketua Pokja ULP-nya ke ruangan saya di ULP. Saya menyampaikan kepada Pokja ULP yang terkait agar membantu permintaan Gubernur namun harus memperhatikan aturan. Setelah diumumkan pemenang oleh Pokja ULP, maka saya dilaporkan kembali oleh Ketua Pokja terkait pemenang lelang yang menjadi atensi Gubernur. Apabila permintaan Gubernur terkait paket pekerjaan dan rekanan sudah dimenangkan, maka saya tidak perlu melaporkan lagi ke Gubernur. Saya berhubungan dengan Gubernur saudara Irwandi Yusuf beberapa kali. Biasanya saya dipanggil ke kantor Gubernur. Saya pernah dimarahi oleh Gubernur saudara Irwandi Yusuf karena beberapa permintaan paket pekerjaan yang akan dikerjakan oleh tim suksesnya ternyata tidak menang. Saya sampaikan bahwa dokumen penawaran yang diserahkan kepada Pokja ULP tidak sesuai dengan prosedur, sehingga rekanan tersebut tidak bisa menang. Apabila permintaan Gubernur mau diakomodir dan baik, maka harus sesuai dengan aturan berlaku. Caranya adalah baik administrasi, teknis, dan harga penawaran harus lebih bagus dan tidak bodong atau palsu. Karena beberapa rekanan yang dititipkan Pak Gubernur ternyata dokumen perusahaan dan dukungan perusahaan tidak memenuhi persyaratan yang dituangkan dalam dokumen lelang. 6. Adanya alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan saksi Muklis di persidangan menerangkan pada pokoknya saksi pernah meminta bantuan kepada terdakwa Irwandi Yusuf terkait dengan paket-paket pekerjaan yang diikuti pada ULP Provinsi Aceh. Dan benar kemudian saksi dipanggil oleh panitia untuk klarifikasi paket pekerjaan Monseket Pulot di daerah Biren dengan nilai kontrak 18 miliar melalui PT Takabaya Perkasa Group. 7. Adanya alat bukti berupa laporan saksi Tengku Fadilatul Amri kepada terdakwa Irwandi Yusuf yang mengatakan, Pak, itu paket janji Nizali kepada Pak Saiful dan saya waktu saya berkunjung ke rumah Nizali untuk Ayah Merin, Pak. Dari uraian percakapan dan pembicaraan antara terdakwa Irwandi Yusuf dengan saksi Al-Hudri dihubungkan dengan keterangan saksi Nizali, saksi Fajri, dan saksi Muklis dan saksi Tengku Fadilatul Amri tersebut di atas, maka dapat penuntut umum simpulkan bahwa terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh sangat peran dalam penentuan para rekanan atau kontraktor yang akan menjadi pemenang lelang paket pekerjaan WLP Provinsi Aceh. Hal ini karena jabatan terdakwa Irwandi Yusuf tersebut memang memberikan kemungkinan bagi dirinya untuk dapat melakukan tindakan tersebut. 8. Bahwa kalaupun kemudian benar penerimaan uang oleh terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Henry Yuzal dan saksi Tengku Saiful Bahri tersebut adalah uang megang, maka menurut penuntut umum bahwa
penerimaan uang oleh terdakwa Irwandi Yusuf tersebut masih dalam rangkaian waktu yang sama dengan adanya maksud dan tujuan dari saksi Ahmadi untuk mengurus agar proyek-proyek paket pekerjaannya bersumber dari dana DOKA tahun anggaran 2018 khusus Kabupaten Bener Meriah dapat dikerjakan oleh para rekan dan kontraktor dari Bener Meriah, yang sebagian besar dari mereka adalah tim sukses dan relawan terdakwa Irwandi Yusuf yang juga tim sukses saksi Ahmadi ketika mencalonkan diri sebagai Bupati Bener Meriah, di mana pada saat bersamaan pula pencalonan terdakwa Irwandi Yusuf sebagai calon gubernur Aceh. Sehingga keterangan saksi Ahmadi sama sekali tidak menggugurkan pembuktian unsur menerima hadiah, karena berdasarkan fakta di persidangan telah nyata bahwa penerimaan uang oleh terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Tengku Syaful Bahri dan saksi Henry Yuzal, khususnya uang dengan jumlah 550 juta rupiah tersebut telah diterima oleh Tengku Syaful Bahri, dan benar berdasarkan fakta di persidangan tujuan penyerahan uang tersebut adalah agar terdakwa Irwandi Yusuf memberikan persetujuan terkait dengan usulan saksi Ahmadi perihal rekanan atau kontraktor dari Bener Meriah yang dapat mengerjakan program atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana DOKA atau anggaran 2018. Demikian benar jika penerimaan uang oleh terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Tengku Syaful Bahri dan saksi Henry Yuzal tersebut semata-mata dimaksudkan untuk acara megang. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan uraian fakta pembuktian unsur penerima hadiah, dapat disimpulkan bahwa fakta penerimaan uang oleh terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Tengku Syaful Bahri telah diketahui atau setidaknya terdakwa Irwandi Yusuf dapat menduga bahwa uang yang diserahkan oleh saksi Ahmadi kepada terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Tengku Syaful Bahri adalah terkait dengan keinginan saksi Ahmadi untuk mengarahkan unit layanan pengadaan atau WLP pemerintahan Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait dengan usulan Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program atau kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana DOKA tahun anggaran 2018 di Kabupaten Bener Meriah. Fakta mana dapat dibuktikan dengan adanya arahan terdakwa Irwandi Yusuf kepada saksi Henry Yuzal untuk berkoordinasi dengan saksi Tengku Syaful Bahri, sekaligus mengontrol yang bersangkutan, yang kemudian diwujudkan oleh saksi Henry Yuzal dengan melakukan pertemuan dengan saksi Tengku Syaful Bahri, saksi Muyasir, dan saksi Tengku Fadilatul Amri di rumah makan spesifik Aceh di Lampindang, Banda Aceh. Di samping itu, saksi Henry Yuzal juga menemui saksi Nizarli yang meminta bantuan Nizarli selaku Kepala WLP Aceh sambil menyerahkan daftar list dari saksi Muyasir berupa kegiatan proyek, kegiatan Kabupaten Bener Meriah yang bersumber dari dana DOKA tahun anggaran 2018, dan dijawab oleh Nizarli, "Iya, nanti lihatlah." Relevan dengan kesimpulan penuntut umum tersebut, Dr. Andes Adami Kazawi, sarjana hukum, menjelaskan bahwa apakah diperlukan pegawai negeri ini benar-benar telah berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya sesuai dengan dimaksud si pemberi suap. Misalnya, tersangka menyuap dengan memberi segepok uang kepada penyidik dengan maksud agar perkaranya di-PTS-kan. Uangnya diterima, tetapi penyidik tetap meneruskan perkaranya dengan menyerahkan berkas beserta tersangkanya ke Kejaksaan Negeri. Benar, dalam kejadian ini penyidik tidak melakukan kesalahan dalam arti berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Ia telah melakukan perbuatan yang benar, yakni menuruti kewajiban jabatannya. Tetapi penyidik tetap dipersalahkan karena dengan menerima pemberian uang tadi berarti dia telah melakukan korupsi, menerima suap menurut pasal 12 huruf A, karena pegawai negeri berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya itu merupakan tujuan si penyuap saja. Artinya kasus tersebut mengandung unsur subjektif, bukan unsur objektif yang disyaratkan harus telah dilakukan atau tidak dilakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya. Selain itu, apakah perbuatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji tersebut telah benar-benar terbukti niat si pemberi untuk menggerakkan pegawai negeri atau penyelenggara negara agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya atau tidak? Dr. Andes PAF Lamintang, sarjana hukum, dalam bukunya Delik khusus kejahatan jabatan, penerbit Pionir Jaya Bandung pada halaman 98 menjelaskan, undang-undang tidak mensyaratkan keharusan adanya kekuasaan atau kewenangan di pegawai negeri yang menerima pemberian untuk melakukan suatu tindakan tertentu, melainkan cukup jabatannya itu memberikan kemungkinan bagi dirinya untuk dapat melakukan tindakan tersebut. Sejalan dengan itu, dengan pertimbangan putusan Mahkamah Agung nomor 39/KR/1963 tanggal 3 Agustus 1963 disebutkan bahwa tidaklah menjadi soal apakah niat penuntut kasasi tidak tercapai atau tidak, akan tetapi cukuplah bahwa penuntut kasasi bermaksud dengan pemberiannya memperoleh pelayanan yang berlawanan dengan kewajiban saksi sebagai pegawai negeri. Lagi pula pemberian itu tidak perlu dilakukan di waktu pegawai negeri yang bersangkutan sedang melakukan dinasnya, melainkan dapat juga diberikan di rumah sebagai kenalan. Demikian pula adanya jurisprudensi yang bersumber dari Aris Hograt 26 Juni 1916, kalimat in Zain Bedinging
dalam pasal 209 ayat 1 KUHP atau kalimat dalam jabatannya dalam pasal 5 ayat 1 telah ditafsirkan bahwa tidak perlu syarat pegawai negeri ini membuktikan mempunyai kewenangan untuk melakukan sesuatu seperti yang diharapkan. Oleh karena yang memberikan atau menjanjikan sesuatu akan tetapi sudah cukup jika karena jabatan pegawai negeri tersebut memberikan kemungkinan untuk dapat melakukan perbuatan tersebut. Serta pendapat R. Wiryono untuk menggerakkan agar tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya pada pasal 12 huruf A di dalam hukum pidana disebut maksud selanjutnya yang tidak perlu telah tercapai pada waktu pelaku tindak pidana selesai melakukan tindak pidana. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang terhormat, bahwa menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999, pengertian dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya dijelaskan dalam pasal 5 angka 4 yang berbunyi. Mohon dianggap dibacakan. Sedangkan pasal 46 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ayat 1, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 42, pasal 43, pasal 4, dan pasal 45 punya kewajiban F. Melaksanakan prinsip dan tata pemerintahan yang bersih, baik bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa dengan perhatikan pula pendapat ahli hukum S.R. Sianturi tentang pengertian berbuat atau dilakukan atau tidak berbuat atau tidak dilakukan sesuatu dalam jabatannya bertentangan dengan kewajibannya adalah si penerima melalaikan kewajibannya yang berhubungan dengan jabatannya. Maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa Irwandi Yusuf telah melalaikan kewajibannya berhubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa Irwandi Yusuf selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Yunto pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Yunto pasal 46 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Oleh karena itu, unsur padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. HD.4 Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana tentang penyertaan atau dolming. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan terdakwa Irwandi Yusuf telah didakwa melakukan perbuatan atau tidak pidana korupsi secara bersama-sama dengan saksi Teguh Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana, yaitu dengan rumusan dakwaan. Mohon dianggap dibacakan sampai halaman 833. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi antara lain saksi Teguh Saiful Bahri, saksi Ahmadi, saksi Muyasir, saksi Munandar, saksi Dailami, saksi Fadilatul Amri, dan saksi Nizarli yang keterangannya saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi yang lain dengan didukung pula alat bukti petunjuk berupa barang bukti yang relevan dan telah dibenarkan di depan persidangan baik oleh para saksi dan terdakwa serta alat bukti keterangan terdakwa Irwandi Yusuf yang maka diperoleh fakta sebagai berikut. Bahwa terdakwa Irwandi Yusuf adalah Gubernur Aceh periode masa jabatan 2017 sampai dengan 2022 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 51 tanggal 8 Mei 2017. Saksi Teguh Saiful Bahri adalah orang kepercayaan terdakwa Irwandi Yusuf dan merupakan salah satu tim sukses terdakwa Irwandi Yusuf pada Pilkada Gubernur Aceh tahun 2012. Sedangkan saksi Henry Yuzal adalah staf khusus Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Gubernur Aceh nomor 821.9/269/2018 tentang pengangkatan staf Gubernur Aceh tanggal 13 April 2018 yang mempunyai tugas antara lain 1. Mengawal agenda kegiatan Gubernur Aceh, 2. Administrasi persuratan kepada Gubernur Aceh, 3. Mendampingi kegiatan dinas Gubernur Aceh. Bahwa benar pada tanggal 14 April 2018 saksi Henry Yuzal dihubungi oleh Muyasir Ajudan Bupati Benar Meriah melalui WhatsApp yang menyampaikan bahwa saksi Ahmadi ingin bertemu dengan terdakwa Irwandi Yusuf dan seterusnya karena tadi sudah disampaikan sampai halaman 837. Bahwa dari pengertian unsur penyertaan tersebut hubungkan fakta perbuatan terdakwa Irwandi Yusuf bersama-sama saksi Henry Yuzal dan saksi Teguh Saiful Bahri sebagaimana telah dibuktikan dalam unsur pembuktian dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam pasal
12 huruf A Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi semana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa Irwandi Yusuf tidak berdiri sendiri dalam mewujudkan perbuatannya, melainkan sebagai orang yang melakukan perbuatan bersama-sama dengan orang lain, yang dalam hal ini adalah Teguh Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal sebagai turut serta melakukan atau pelaku peserta. Bahwa dengan perhatikan sejumlah fakta yang terungkap di persidangan, terungkap fakta hukum adanya persesuaian kehendak antara saksi Ahmadi selaku Bupati Bener Meriah selaku pemberi dengan terdakwa Irwandi Yusuf, saksi Henry Yuzal, saksi Tengku Saiful Bahri selaku penerima, maka tampak adanya kerjasama yang erat dan diinsafi antara terdakwa Irwandi Yusuf, saksi Tengku Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal yang diwujudkan dengan peranannya masing-masing pelaku, sehingga tercapai sempurnanya suatu perbuatan pidana sebagai akibat beserta akibat yang ditimbulkannya, yaitu terdapat peristiwa penerimaan hadiah berupa uang dengan jumlah seluruhnya sebagaimana terurai dalam pembuktian unsur menerima hadiah tersebut di atas. Bahwa dari fakta hukum di atas diketahui peranan saksi Tengku Saiful Bahri bersama-sama dengan saksi Henry Yuzal sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan, sedangkan terdakwa Irwandi Yusuf sebagai orang yang melakukan perbuatan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembuktian unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan atau keturutsertaan sebagaimana dakwaan ke-1 alternatif pertama telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Titik 5 unsur pasal 64 ayat 1 KUH pidana berkaitan dengan perbuatan lanjut. Dilanjutkan. Izin lanjutkan boleh. Mohon izin melanjutkan yang mulia. Unsur pasal 64 ayat 1 KUH pidana berkaitan dengan perbuatan berlanjut atau forfeiture handling. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan ke-1 alternatif pertama ini, terdakwa Irwandi Yusuf juga telah didakwa melakukan perbuatan tindak pidana korupsi secara berlanjut dihubungkan dengan ketentuan pasal 641 KUH pidana, yaitu dengan rumusan dakwaan sebagaimana termaktub dalam surat tuntutan ini tidak kami bacakan dan dianggap satu kesatuan dalam surat tuntutan ini. Bahwa oleh karena terdakwa Irwandi Yusuf didakwa telah melakukan perbuatan berlanjut forfeiture handling sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 1 KUH pidana, maka selanjutnya kami akan membuktikan apakah benar ada perbuatan berlanjut dalam tindak pidana korupsi yang didakwakan kepada terdakwa Irwandi Yusuf ataukah tidak. Bahwa rumusan ketentuan pasal 61 KUH pidana menyatakan sebagai berikut. Untuk doktrin dan ilmu hukum pidana dan jurisprudensi kami tidak bacakan, dianggap satu kesatuan dalam tuntutan ini. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada unsur menerima hadiah di atas, maka dapat disimpulkan bahwa atas peran serta saksi Henry Yuzal, kemudian terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Teguh Saiful Bahri menerima hadiah berupa uang tunai sehingga seluruhnya berjumlah 1 miliar 50 juta rupiah sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bertahap, yakni 1. Pada tanggal 7 Juni 2018 sebesar 120 juta rupiah. 2. Pada tanggal 9 Juni 2018 sebesar 430 juta rupiah. 3. Pada tanggal 3 Juli 2018 sebesar 500 juta rupiah. Bahwa perbuatan terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Teguh Saiful Bahri atas peran serta saksi Henry Yuzal menerima setidaknya 3 kali penerimaan uang tunai dari saksi Ahmadi berasal dari perbuatan yang sama atau sejenis, berasal dari satu keputusan kehendak yang dilarang, yaitu agar terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Teguh Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal mengarahkan unit dan pengadaan pemerintah Provinsi Aceh memberikan persetujuan terkait dengan usulan saksi Ahmadi agar kontraktor atau rekanan dari Kabupaten Bener Meriah dapat mengerjakan program kegiatan pembangunan yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh tahun 2018 di Kabupaten Bener Meriah, dan penerimaan tersebut juga dilakukan secara berturut-turut dalam rentang waktu yang tidak terlalu lama antara pemberian yang pertama dengan pemberian yang berikutnya. Dengan demikian perbuatan terdakwa Irwandi Yusuf bersama-sama dengan saksi Teguh Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal haruslah dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut forfeiture handling, sehingga unsur perbuatan berlanjut sebagaimana ketentuan pasal 64 KUH pidana telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Majelis Hakim kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Irwandi Yusuf bersama-sama dengan saksi Teguh Saiful Bahri dan saksi Henry Yuzal merupakan satu kesatuan peristiwa yang tidak dapat dipisahkan dengan perkara tindak pidana korupsi pemberi suap atas nama saksi Ahmadi, yang tuntutannya dilakukan secara terpisah, diperiksa dan diadili di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan mana telah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai pemberi suap kepada terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Teguh Saiful Bahri atas peran serta perbuatan saksi Henry Yuzal. Keduanya lakukan pula penuntutan secara terpisah yang diserahkan oleh saksi Muyasir kepada saksi Teguh Fadilatul Amri sebagaimana diatur dan diancam pidana
Menurut pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 5 ayat 1 KUHP, junto pasal 64 ayat 1 KUHP sesuai putusan nomor 78 garing Petsus dari Daftar TPK garing 2018 PNJK TPST tanggal 3 Desember 2018 atas nama terdakwa Ahmadi SE. Bahwa dari seluruh uraian tersebut di atas, maka semua unsur dalam dakwaan ke-1 alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Majelis Hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, selanjutnya kami akan membuktikan dakwaan kumulasi kedua dan ketiga sebagai berikut. Ayat 1, unsur setiap gratifikasi. Bahwa penerima gratifikasi menurut penjelasan pasal 12B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rapat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya. Bahwa dengan adanya setiap dalam unsur pasal ini menunjukkan tidak ada pengecualian atas segala bentuk pemberian gratifikasi yang terima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut, sebagaimana ditegaskan lebih lanjut dalam penjelasan pasal 12B besar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31/99 tentang peran bahwa gratifikasi tersebut baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Untuk teori, doktrin dan jurisprudensi kami tidak bacakan dan dianggap satu kesatuan dalam tuntutan ini. Berdasarkan uraian tersebut di atas, selanjutnya kami akan menyimpulkan apakah telah ada penerimaan gratifikasi atau tidak oleh terdakwa. Bahwa dari fakta persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut. A. Dakwaan kedua. 1. Penerimaan melalui saksi muklis. Bahwa benar pada kurun waktu dari tanggal 8 Mei 2017 sampai dengan tahun 2018 terdakwa Irwandi Yusuf menjabat selaku Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 51P tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017 dalam periode masa jabatan tahun 2017 sampai dengan tahun 2022. Bahwa benar terdakwa Irwandi Yusuf mulai bulan November 2017 sampai dengan bulan Mei tahun 2018 menerima uang melalui rekening atas nama saksi muklis di tabungan Bank Mandiri nomor rekening 1580000706637 dengan total nilai sebesar 4.420.525.494 rupiah yang bersumber dari saksi muklis dan pihak lainnya dengan cara saksi muklis menyerahkan kartu anjungan tunai mandiri ATM berserta nomor PIN-nya kepada terdakwa Irwandi Yusuf di rumah pribadi terdakwa Irwandi Yusuf di Jalan Salam nomor 20 Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, yaitu sebagai berikut di nomor rekening 1580003706637 di Bank Mandiri atas nama saksi muklis dari tanggal 10 November 2017 dengan pembukaan tabungan pertama 600 juta 525.495 rupiah dan ditutup dengan jumlah total 4.420.525.494 rupiah. Fakta mana sebagaimana alat bukti sebagai berikut. 1. Keterangan saksi muklis bahwa benar saksi adalah seorang kontraktor jalan, jembatan, saluran irigasi dan bendungan yang juga ikut mengerjakan proyek-proyek di lingkungan pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten Kota Aceh maupun proyek yang bersumber dari APBN. Dan pada tahun anggaran 2018, saksi juga ikut mengerjakan proyek di lingkungan pemerintah Aceh. Benar saksi adalah nasabah dari Bank Mandiri cabang Aceh dan benar pula pada tanggal 9 November 2017 pernah membuat rekening tabungan di Bank Mandiri nomor rekening 15800706637 atas nama muklis adalah tabungan yang saksi buka di Bank Mandiri KCP Biren pada bulan November 2017. Benar bahwa maksud saksi membuka rekening tersebut adalah untuk keperluan Irwandi Yusuf. Oleh karena itu setelah saksi membuka rekening tersebut, maka kartu ATM, PIN ATM, password internet banking saksi serahkan kepada Irwandi Yusuf. Setiap kali Irwandi Yusuf meminta bantuan kepada saksi berupa permintaan uang, maka saksi melakukan setoran ke rekening tersebut. Kemudian dengan buku dan ATM dengan PIN yang telah saksi berikan, maka Irwandi Yusuf dapat mengambilnya sendiri. Saksi menyerahkan uang tersebut, tidak saksi transfer ke rekening Irwandi Yusuf. Saksi menyerahkan uang tersebut, saksi transfer ke rekening Irwandi Yusuf, tetapi sesuai dengan permintaan dari Irwandi Yusuf, uang permintaan Irwandi Yusuf agar dibukakan rekening khusus memakai nama saksi. Kapanpun Irwandi Yusuf meminta uang kepada saksi, saat itu juga saksi menyetorkan uang ke rekening tersebut. Dan jumlah yang telah saksi setorkan sesuai dengan permintaan dari Irwandi Yusuf adalah berjumlah 5 miliar.
Uang setoran dari saksi ke rekening tersebut, saksi tidak mengetahui dia pergunakan untuk apa saja. Dan sesuai dengan permintaannya, maka setiap kali dia membutuhkan, maka saksi setor tunai. Saksi membuka rekening tersebut sesudah Irwandi Yusuf menjadi Gubernur Aceh. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi tersebut, saksi membenarkan bahwa tidak semua permintaan Irwandi Yusuf saksi penuhi semua, karena kadang meminta 500 juta. Saksi hanya menyetorkan uang sebesar 200 juta. Begitupun seterusnya. Jadi permintaan tersebut kadang permintaan tersebut tidak saksi penuhi semuanya sesuai dengan kemampuan saksi pada saat itu. Selain setoran yang saksi lakukan, ternyata ada setoran uang yang saksi tidak kenal yang diperlihatkan dari rekening saksi oleh penyidik. Setoran tersebut antara lain Zulfadli pada tanggal 27 Februari 2018 sejumlah 50 juta. Setor tunai pada tanggal 27 Maret 2018 sejumlah 120 juta. Transfer pembayaran hutang material pada tanggal 8 Juni 2018 sejumlah 1 miliar. Transfer pembayaran hutang material pada tanggal 28 Juni 2018 jumlah 200 juta. Saksi tidak mengetahui bagaimana kemudian Zulfadli bisa menyetorkan uang ke rekening saksi, padahal saksi juga tidak mengenalnya. Saksi juga tidak pernah memberikan nomor rekening tersebut kepada orang lain selain kepada Irwandi Yusuf. Selain nomor rekening 15800037063 di Bank Mandiri tersebut, saksi juga mempunyai rekening di Bank Mandiri Aceh. Bahwa benar semua setoran ke nomor rekening 15800037063 tersebut saksi lakukan secara tunai, meskipun saksi sebenarnya bisa juga melakukan transfer antar rekening saksi di Bank Mandiri, namun hal itu tidak saksi lakukan. 2. Keterangan saksi Irfan selaku karyawan Bank Mandiri Aceh menerangkan, saksi kenal dengan Muklis sebagai nasabah dari Bank Mandiri. Rekening Muklis di Bank Mandiri Cabang Aceh sudah dibuka lama, bahkan saat itu saksi masih sebagai pelaksana. Ternyata Muklis sudah mempunyai rekening di Bank Mandiri Aceh. Benar pula pada tanggal 10 November 2017, Muklis membuka rekening baru di Bank Mandiri Aceh dan rekening tersebut masih aktif sebelum ada kasus OTT KPK. Pada saat pemeriksaan oleh penyidik, saksi diperlihatkan catatan mutasi dari rekening atas nama Muklis tersebut yang jumlahnya sekitar 5 miliar. 3. Alat bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti sebagai berikut. 1. BB35 berupa 1 bundel printout mutasi rekening atas nama Muklis periode 1/11/2017 sampai dengan 16/8/2018. 2 BB378, BB379, 380, 381, BB382 sampai BB408. Bahwa oleh karena berdasarkan ketentuan undang-undang, terdakwa Irwandi Yusuf selama proses persidangan menggunakan haknya untuk mengajukan pembalikan beban pembuktian terbatas dengan menyatakan bahwa uang-uang yang ada dalam rekening tersebut merupakan rekening pinjam meminjam antara terdakwa Irwandi Yusuf dan saksi Muklis. Adapun alasan terdakwa Irwandi Yusuf membuka dan menerima buku tabungan beserta ATM PIN dan passwordnya adalah karena terdakwa Irwandi Yusuf akan meminjam uang kepada saksi Muklis dengan cara uangnya dimasukkan ke dalam rekening tersebut, sehingga memerintahkan saksi Muklis untuk membuka rekeningnya yang bukunya ATM PIN passwordnya akan dipegang oleh terdakwa Irwandi Yusuf. Yang dengan demikian setiap adanya uang yang masuk, terdakwa Irwandi Yusuf merasa tidak khawatir lagi dicurigai atas adanya penerimaan uang dalam rekening tersebut. Bahwa pernyataan terdakwa Irwandi Yusuf tersebut haruslah dikesampingkan menurut hukum dengan alasan 1. Bertentangan dengan fakta keterangan saksi Muklis dan alat bukti petunjuk yang diperoleh dari barang bukti tersebut di atas. 2. Keterangan terdakwa Irwandi Yusuf tidak logis dan bertentangan dengan kelaziman, terutama mengenai alasan terdakwa Irwandi Yusuf mau menerima buku bank, ATM, PIN dan password dari rekening Bank Mandiri nomor 1580003706637 atas nama orang lain. Padahal nama terdakwa sendiri pun juga bisa untuk membuka nomor rekening di bank manapun. 3. Menjadi tidak logis jika transaksi uang tersebut adalah pinjam meminjam, namun tidak ada dibuat perjanjian hutang piutang. Lagi pula jika transaksi tersebut merupakan hutang piutang, maka proses peminjaman tersebut akan ditentukan secara pasti jumlah uang yang akan dipinjamkan. Namun kenyataannya, terdakwa Irwandi Yusuf menerima uang tersebut sesuai kemampuan saksi Muklis, sebagaimana keterangan saksi Muklis sebagai berikut. 4. Kenyataan tersebut di atas menurut penuntut umum justru membuktikan adanya kesengajaan dari terdakwa Irwandi Yusuf untuk mencari cara menerima uang dari pihak-pihak lain rekan dan yang berurusan dengan proyek di provinsi Aceh. Cara yang dilakukan terdakwa Irwandi Yusuf, menurut hemat kami penuntut adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para pelaku kejahatan, khususnya kejahatan yang berhubungan dengan jabatan, guna menghindari pelacakan dan pemeriksaan oleh aparat hukum yang berwenang. Bahwa dengan demikian perihal penerimaan uang 4.420.525.494 rupiah tersebut kami menyimpulkan bahwa terdakwa Irwandi Yusuf tidak bisa membuktikan penerimaan uang tersebut sebagai penerimaan yang sah, sehingga penerimaan uang dengan jumlah 4.420.525.494 rupiah tersebut merupakan penerimaan uang yang berhubungan dengan jabatan terdakwa selaku Gubernur Aceh.
Majelis Hakim kami muliakan tim penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya, untuk yang kedua, penerimaan melalui saksi Fenis Tepiburasi. Di persidangan terdakwa Irwandi Yusuf menerangkan benar telah menyerahkan uang kepada saksi Fenis Tepiburasi yang bersumber dari uang yang ada di rekening bank atas nama saksi Muklis sebagai berikut. Di rekening 1580003706637 Bank Mandiri atas nama Muklis. Penerimaan Stevi dari Irwandi 20 Desember 2018 jumlah 50 juta, 25 Desember 2018 50 juta, 3 Februari 2018 50 juta, 3 Februari 2018 50 juta, 8 Februari 2018 50 juta, 8 Februari 2018 50 juta, dan 11 Mei 2018 450 juta rupiah, sehingga dengan jumlah 735 juta. Bahkan itu berdasarkan keterangan saksi Fadil Amri, keterangan bersesuaian dengan keterangan saksi Tepul Bahri, saksi Fenis Tepiburasi yang merupakan istri terdakwa Irwandi Yusuf menerima uang dari saksi Teguh Saiful Bahri yang dikirim oleh saksi Teguh Fadilatul Amri sebagai berikut. Tanggal 24 Oktober 2007 transfer rekening Bank Mandiri nomor 1009 dan seterusnya atas nama Fenis Tepiburasi 280.000. 16 Desember 2017 tertunai ke rekening Mandiri atas nama Fenis Tepiburasi nomor 109 dan seterusnya 15 juta. 17 November 2017 dan seterusnya, sehingga dengan jumlah total seluruhnya 568.080.000 rupiah. Berdasarkan fakta di persidangan, saksi Teguh Saiful Bahri bersedia menyerahkan uang kepada saksi Fenis Tepiburasi oleh karena sebelumnya ada perintah dari terdakwa Irwandi Yusuf untuk membantu pendanaan dalam rangka kegiatan Aceh Marathon. Penuntut umum berkesimpulan bahwa uang-uang diterima oleh saksi Fenis Tepiburasi adalah untuk kepentingan pribadi saksi Fenis Tepiburasi sendiri, mengingat berdasarkan fakta sendiri selaku istri terdakwa Irwandi Yusuf, mengingat berdasarkan fakta-fakta persidangan, berdasarkan keterangan saksi Darmawan, saksi Musri Idris, saksi Yusjal yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dalam persiapan kegiatan Aceh Marathon menerangkan bahwa saksi Fenis Tepiburasi benar diangkat oleh terdakwa Irwandi Yusuf sebagai tenaga ahli sesuai dengan surat keputusan Gubernur nomor 426/672/2018 tentang pembentukan panitia pelaksana Aceh Marathon 2018 sebagai ketua dua panitia pelaksana dalam jabatan sebagai tim ahli. Yang dengan demikian tentu keterlibatan saksi Fenis Tepiburasi seharusnya adalah sebagai profesional yang ansih yang tugasnya menyusun konsep acara sehingga tidak sampai pada kegiatan teknis seperti ikut pengadaan barang seperti jersey, medali dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan dimaksud. Adapun kompensasi yang akan diberikan sebagai tim ahli adalah bentuk honor resmi yang bersumber dari dana pemerintah Aceh. Bahwa dengan demikian perihal penerimaan uang yang seluruhnya 568 juta 80.000 rupiah tersebut, penuntut umum berkesimpulan merupakan bagian dari penerimaan terdakwa Irwandi Yusuf guna kepentingan saksi Fenis Tepiburasi selaku istri terdakwa Irwandi Yusuf. Terdakwa Irwandi Yusuf melalui saksi Fenis Tepiburasi menerima uang dari saksi Teguh Saiful Bahri tersebut oleh karena berhubungan dengan jabatan terdakwa Irwandi Yusuf selaku Gubernur Aceh. 3. Penerimaan melalui Nita Erdiansah bahwa di persidangan saksi Darli menerangkan jika terdakwa Irwandi Yusuf pernah mengirimkan pesan melalui WhatsApp agar saksi memperlihatkan beberapa paket pekerjaan berserta nomor rekanan yang akan mengerjakan antara lain para tim relawan tim sukses terdakwa Irwandi Yusuf ketika mencalonkan diri sebagai Gubernur Aceh. Salah satunya atas nama Izil Azhar alias Ayah Merin. Selanjutnya saksi meneruskan permintaan Irwandi Yusuf tersebut kepada Pokja ULP. Demikian pula saksi Teguh Saiful Bahri maupun saksi Hendri Uzal pernah pula menemui saksi Nizarli guna meminta bantuan agar dimenangkan paket pekerjaan untuk Kabupaten Benam Meriah dan paket pekerjaan lain yang bersumber dari dana Doka 2018. Bahwa selanjutnya saksi Nizarli melalui saksi Erdiansah, kawan saksi Nizarli yang terdakwa Irwandi Yusuf saat menjadi dosen kedokteran di Unsiah menerima uang communal fee dari para rekanan yang dahulu tim sukses terdakwa Irwandi Yusuf sebagai berikut. A. Dalam kurun waktu bulan Mei 2018 dengan bulan Juni 2018 yang bersumber dari kelompok Tiong alias Samsul Hari diberikan melalui Mahyudin alias Raja Preman diterima uang sebesar 1.528.900.000 rupiah dan bersumber dari Teguh Saiful Bahri diterima uang sebesar 400 juta rupiah sehingga keseluruhannya berjumlah 1.098.900.000 rupiah yang kemudian disimpan di saksi Erdiansah dari rekening tabungan Bank Mandiri Batara nomor rekening 006850150001871 atas nama Erdiansah Rami nomor chiefs E657074 dengan perincian berikut dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan 14 Juni 2018 sebesar 1.920.900.000 rupiah. B. Pada tanggal 3 Juli 2018
bersumber dari kelompok Tiong alias saksi Samsul Bahri yang diberikan Mahyudin alias Raja Preman dan terima uang sudah 100 juta rupiah yang disimpan saksi Erdiansah dari rekening tabungan BTN Batara nomor rekening 0068501 54000186 atas nama Erdiansah Rami nomor chief N68500744 C pada tanggal 3 Juli 2018 bersumber dari kelompok Tiong alias Samsul Bahri yang diberikan melalui Mahyudin alias Raja Preman terima uang sebesar 100 juta rupiah yang kemudian disimpan Erdiansah di rekening BTN Batara nomor rekening 0085 dan seterusnya atas nama Erdiansah Rami nomor chief E650744 D pada waktu antara bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bersumber dari kelompok Tiong alias Samsul Bahri yang diberikan melalui Mahyudin alias Raja Preman diterima uang sebesar 1.600.000.000 rupiah yang kemudian disimpan Erdiansah di rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 15800007474 atas nama Dr. Hewan Erdiansah. Bahwa dengan demikian penerimaan uang sebesar 3.720.500.000 rupiah tersebut menuntut umum bersimpulan merupakan bagian dari penerimaan uang saksi Nizarli selaku kepala ULP Provinsi Aceh yang diterima melalui saksi Erdiansah, di mana sumber uang tersebut berasal antara lain dari setoran para rekanan yang merupakan mantan tim sukses terdakwa Irwandi Yusuf. Berdasarkan fakta di persidangan, para rekanan tersebut mendapatkan paket proyek pekerjaan yang dananya bersumber dari dana doka tahun 2018. Aku karena atas dasar pesanan dan arahan terdakwa Irwandi Yusuf kepada saksi Nizarli. Untuk itu sisa dari uang yang ada pada saksi Erdiansah tersebut yaitu 1.230.200.000 rupiah dan 1.200.000.000 rupiah sesuai barang bukti nomor 375 sampai dengan barang bukti nomor 377 merupakan uang hasil kejahatan sehingga tepat menurut hukum apabila dilakukan perampasan untuk negara sebagaimana penuntut umum akan uraikan pada bagian amar barang bukti. B. Dakwaan ketiga. Majelis hakim yang kami muliakan dan tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan fakta-fakta di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut bahwa benar pada tahun 2007 sampai 2012 terdakwa Irwandi Yusuf menjabat selaku Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3P tahun 2007 tanggal 25 Januari 2007 yang juga merangkap sebagai Ketua Dewan Kawasan Sabang yang berwenang mengangkat Kepala Badan Pengelola Kawasan Sabang. Berdasarkan keterangan saksi Muhammad Taufik Reza, Bayu Ardianto, Karbela Rizkan, Sabir Said yang keterangannya saling bersesuaian satu sama lain dihubungkan dengan barang bukti berupa BB nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa benar sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 dilakukan proyek pembangunan dermaga bongkar pada kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Sabang Aceh yang dibiayai APBN secara multi years yang dikerjakan oleh kerjasama joint operation antara PT Nindya Karya Kantor Perwakilan Medan sebesar 55% dengan PT Tuah Sejati sebesar 45% dengan nama perusahaan bersama Nindya Sejati JO, bahwa Nindya Sejati JO mendapat pekerjaan tersebut melalui mekanisme penunjukan langsung oleh Badan Pengelola Kawasan Sabang, bahwa benar selama proses pembangunan proyek aku pihak perusahaan Nindya Sejati JO banyak mengeluarkan biaya untuk kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan teknis pekerjaan konstruksi, yaitu adanya penyerahan uang kepada pihak-pihak lain, antara lain beberapa kali di beberapa tempat diserahkan secara tunai kepada terdakwa Irwandi Yusuf melalui Izil Azhar alias Ayah Merin, bahwa benar pengeluaran uang tersebut dalam pembukuan keuangan Nindya Sejati JO dilaporkan pada bagian biaya konstruksi yang mana pada RAB-nya telah dilakukan penggelembungan atau markup terlebih dahulu sehingga tidak terlalu berpengaruh terhadap laporan keuangan tersebut, bahwa benar setiap pengeluaran uang oleh Nindya Sejati JO selalu dicatatkan dalam pembukuan dan khusus untuk penyerahan kepada terdakwa ditulis dengan kode NAD 1 dalam kurung Gubernur Aceh dan NAD 2 Wakil Gubernur Aceh, bahwa di persidangan terdakwa Irwandi Yusuf menyatakan tidak pernah memerintahkan Izil Azhar alias Ayah Merin untuk meminta atau menerima uang-uang dari pihak lain. Keterangan tersebut patut disampingkan dengan alasan: 1. Izil Azhar alias Ayah Merin jika meminta uang untuk keperluan pribadinya kepada pihak Nindya Sejati JO akan menyampaikan untuk kepentingan dirinya sendiri yang berdasarkan catatan rekap pengeluaran uang, jumlah uang yang diterima untuk keperluan Izil Azhar alias Ayah Merin pada pribadi pada kurun waktu 2018-2011 sebesar 2.564 juta. 2. Sedangkan untuk kepentingan terdakwa Irwandi Yusuf juga disampaikan Izil Azhar alias Merin. Uang tersebut juga disampaikan untuk terdakwa Irwandi Yusuf yang berdasarkan fakta di persidangan jumlah diterima terdakwa Irwandi Yusuf melalui Izil Azhar alias Ayah Merin adalah sebesar 9.890.500.000 rupiah. 3. Saksi Bayu Ardianto di depan persidangan menerangkan
pernah menyerahkan uang tunai untuk terdakwa Irwan Yusuf melalui Izil Azhar alias Ayah Merin bertempat di rumah terdakwa Irwan Yusuf di Kampung Keramat, Banda Aceh. Keterangan saksi Bayu Ardianto bersesuaian dengan keterangan Sabri Said yang menerangkan bahwa pada saat itu saksi diberitahu oleh saksi Bayu Ardianto ketika akan pergi menyerahkan uang tersebut, dan ketika uang sudah diserahkan, saksi Bayu Ardianto juga menyampaikan kembali kepada saksi bahwa uang sudah diserahkan, bahwa penerimaan uang oleh terdakwa Irwan Yusuf melalui Izil Azhar alias Ayah Merin yang saat ini dalam daftar pencarian orang oleh KPK tersebut sebagai berikut. Tahun 2008 dengan total 2.917 juta, tahun 2009 dengan total nilai 6.930.500.000 rupiah, tahun 2010 dengan total nilai 9.510 juta rupiah, dan tahun 2011 dengan total nilai 13.030 juta rupiah. Dengan demikian penuntut umum berkesimpulan unsur setiap gratifikasi dalam dakwaan kedua dan ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan baik menurut hukum. Dua, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maksudnya hukum kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga cukup dibuktikan salah satunya saja. Terhadap pengertian unsur pada pegawai negeri atau kepada penyelenggara negara ini sesuai dengan doktrin dan jurisprudensi yang kami tidak bacakan di satu kesatuan dalam surat tuntutan kami ini. Dengan memperhatikan pengertian pegawai negeri atau penyelenggara tersebut, apabila dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan dari alat bukti keterangan para saksi antara lain saksi Henry Yuzal, Teguh Saiful Bahri, Nizarli, Yuzijal, Musri Idris, Teguh Fadilatul Amri, Ahmad Yasir, Feni Stevi Burase, dan keterangan Henry Yusuf serta alat bukti surat berupa 1. 3 lembar fotokopi sidang keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3P tahun 2007 yang ditetapkan tanggal 29 Juni 2007 oleh Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono sesuai BB nomor 409, dan 2. 1 lembar surat Kementerian Sekretaris Negara RI nomor B398 Kemenseknek tanggal 8 Mei 2007 hal keputusan Presiden RI beserta 1 bundel legalisir sesuai barang bukti nomor 189 diperoleh fakta hukum sebagai berikut. Bahwa benar terdakwa Irwan Yusuf adalah Gubernur Aceh periode tahun 2007-2012 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 3P tahun 2007 yang ditetapkan tanggal 25 Juni 2007, dan periode 2017 sampai 2022 berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 51P tahun 2017 tanggal 8 Mei 2017. Bahwa benar pada saat terdakwa Irwan Yusuf diperiksa persidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan, menyatakan mengerti atas dakwaan penuntut umum, dapat memberikan jawaban maupun tanggapan dengan baik, serta selama proses persidangan tidak ditemukannya ada alasan menghapus pidana, baik alasan pembenaran maupun alasan maaf yang menghapus sifat pertanggungjawaban pada identitas terdakwa. Dengan demikian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara tersebut telah terpenuhi dan terbukti sah meyakinkan menurut hukum. 3. Unsur dianggap pemberian suap bila berhubungan dengan jabatannya atau berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Untuk teori doktrin dan jurisprudensi kami tidak bacakan. Bahwa di persidangan diperoleh fakta bahwa ternyata terdakwa Irwan Yusuf menerangkan bahwa selain memiliki penghasilan dari sebagai gubernur, ada penghasilan lain yaitu jual beli intan dan batu merah delima yang harganya miliaran rupiah. Namun demikian hasil dari bisnis tersebut tidak tercatat dalam pembukuan layaknya bisnis pada umumnya. Atas penjelasan dari terdakwa aku, penuntut umum berpandangan bahwa terdakwa Irwan Yusuf tidak dapat membuktikan penerimaan lainnya sebagai penghasilan resminya, sehingga yang penuntut umum simpulkan bahwa penerimaan uang oleh terdakwa itu dengan jumlah seluruhnya 8.717.505.494 rupiah atau setidaknya sekitar dan 32.454.500.000 rupiah atau setidaknya sekitar jumlah itu haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugas terdakwa selaku Gubernur Aceh. Bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan pasal 5 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Junto pasal 76 ayat 1 huruf A dan E Undang-Undang 23 Nomor tahun 2015 tentang pemerintahan daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 23 2015 tentang pemerintahan daerah junto pasal 64 ayat 1 huruf F Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Relevan pula dengan doktrin dan jurisprudensi yang kami anggap dibacakan satu kesatuan dalam tuntutan ini. Bahwa dari rangkaian fakta bahwa selain kedua syarat disebut di atas, suatu gratifikasi barulah dianggap pemberian suap apabila penerimaan gratifikasi tersebut tidak dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tenggang waktu 30 hari.
terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan pasal 12C ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa semua penerimaan uang sebagaimana tersebut dalam dakwaan 2 dan dakwaan kedua dan ketiga tersebut tidak satu pun yang pernah dilakukan terdakwa Irwan Yusuf ke Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut terkait penerimaan gratifikasi oleh terdakwa yang telah dihubungkan pada uraian pembahasan unsur sebelumnya dengan pandangan doktrin dan penjelasan undang-undang sebagaimana tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan perlawanan kewajiban atau tugasnya telah dapat dibuktikan. Berdasarkan keterangan ketentuan undang-undang, terdakwa selaku penerima gratifikasi dalam persidangan ini mempunyai kewajiban untuk membuktikan gratifikasi tersebut bukanlah merupakan suap atau pembuktian terbalik, dan terdakwa Irwan Yusuf telah menggunakan hak ini, namun pembuktian oleh terdakwa tersebut menurut penuntut umum tidak didukung dengan keterangan saksi-saksi maupun alat bukti lain yang dihadirkan dari pihak terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penuntut umum berpendapat unsur dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan kejabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya telah terpenuhi dan terbukti secara sah meyakinkan menurut hukum. Lanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan mulia, khusus dakwaan ketiga di titik 4 pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana tentang penyertaan atau doliming, bahwa oleh karena dalam surat dakwaan terdakwa Irwan Yusuf telah didakwa melakukan perbuatan atau tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan Izil Azhar alias Ayah Merin dihubungkan dengan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan rumusan dakwaan sebagaimana terlampir dalam surat dakwaan. Kami bacakan lagi. Berdasarkan fakta persidangan sebagaimana bukti keterangan saksi bahwa benar pada tahun 2007 sampai dengan 2012 terdakwa Irwan Yusuf selaku Gubernur Aceh berdasarkan keputusan Presiden nomor 3 tanggal 25 Juli 2007 bahwa benar Izil Azhar alias Ayah Merin adalah orang dekat terdakwa Irwan Yusuf ketika sama-sama tergabung dalam gerakan Aceh Merdeka, bahwa benar penerimaan uang dari Nidya Sejati JO yang ditunjukkan pada terdakwa Irwan Yusuf diterima melalui Izil Azhar alias Ayah Merin, yang kemudian berdasarkan keterangan saksi bersaed dihubungkan dengan bukti catatan pengeluaran keuangan Nidya Sejati JO tertulis NAD1 atau Izil Azhar yang artinya untuk Gubernur Aceh yang diterima melalui Izil Azhar. Saksi Bayu Ardianto di depan persidangan menerangkan pernah menyerahkan uang tunai untuk terdakwa Irwan Yusuf melalui Izil Azhar alias Ayah Merin bertempat di rumah terdakwa Irwan Yusuf di Kampung Keramat, Banda Aceh. Dengan demikian ada kerjasama yang erat dan diinsafi antara Izil Azhar alias Ayah Merin dengan terdakwa Irwan Yusuf. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pembuktian unsur pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang penyertaan atau keturutsertaan sebagaimana dakwaan ketiga telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa dengan perhatikan fakta terungkap di persidangan hubungan dengan analisa hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap fakta bahwa dapat beberapa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan kejahatan yang dicam dengan pokok jenis sesuai ketentuan pasal 65 dan kedua KUHP tentang perbareng perbuatan atau gabungan perbuatan yang dipandang sebagai beberapa kejahatan atau kursus realis. Dengan memperhatikan rumusan pasal 65 ayat 1 KUHP menunjukkan bahwa dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan perbuatan kejahatan, beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok sejenis, maka yang dijatuhkan hanya satu pidana. Adapun untuk memahami pengertian yang dimaksud dari ketentuan tersebut dapat bermani berupa doktrin, mohon jangan dibacakan, bahwa dalam perkara ini telah dibuktikan terdakwa Irwan Yusuf telah membuat beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebab berikut. 1. Melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 12 huruf A Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yunto pasal 64 ayat 1 KUHP dakwaan ke-1 alternatif pertama, dan 2. Melakukan tindak pidana pasal 12B besar Undang-Undang RI nomor 1 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana sekian dengan total nilai sebesar Rp410.525.494 yang bersumber dari saksi muklis dan yang lainnya. B. Terdakwa Irwan Yusuf mulai sekitar bulan Oktober 2017 sampai dengan akhir bulan Januari tahun 2018 menerima uang melalui saksi Feni Stefi Burase dengan total nilai sebesar Rp568.080.000 dari saksi Tengku Fadilatul Amri setelah mendapat
perintah untuk melakukan transfer dari saksi Tengku Saiful Bahri. C. Pada kurun waktu mulai sekitar bulan April 2018 sampai dengan bulan Juni tahun 2018 bertempat di rumah saksi Nizarli di Jalan Pemerataan nomor 23, Kelurahan Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, di kantor unit layanan pengadaan atau WLP Provinsi Aceh yang berada di kantor Gubernur Aceh, Jalan T. Nya Arif, Jeling ke Siah Kuala Kota Banda Aceh. Nizarli selaku Ketua WLP Provinsi Aceh berangkap Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Provinsi Aceh dengan sepengetahuan terdakwa menerima uang dengan total nilai sebesar Rp3.728.900.000 dari pihak-pihak tim sukses terdakwa yang juga mengikuti paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkup pemerintahan Provinsi Aceh yang diterimakan oleh saksi Erdiansa. Dan tiga, dakwaan ketiga berupa penerimaan gratifikasi berupa uang dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp32.454.500.000. Bahwa dengan demikian seluruh pasal dalam dakwaan ke-1 pertama dan kedua dan ketiga telah penuntut umum buktikan. 6 Romawi Pertanggungjawaban pidana. Majelis Hakim Mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, bahwa selanjutnya dalam bagian ini perlu diuraikan unsur pertanggungjawab pidana dari terdakwa. Teori hukum dan jurisprudensi mohon dianggap dibacakan. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab, maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan dipidanakan. Dikatakan seorang dapat bertanggung jawab bila mana pada unsurnya akal dan jiwanya: 1. Tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara atau temporer. 2. Tidak cacat dalam pertumbuhan. 3. Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, marah dan meluap. B. Kemampuan jiwanya: 1. Dapat mengisapi hakikat dari tindakannya. 2. Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut apakah akan dilaksanakan atau tidak. Dan 3. Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut. Dari rangkaian uraian fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana adalah subjek hukum yang dan memiliki kemampuan bertanggung jawab. Selain itu, selama dalam proses pemeriksaan persidangan, terdakwa secara sadar mampu menjawab dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, sehingga tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana, baik alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, terhadap terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawab pidana atas kesalahannya dalam melakukan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan penuntut umum, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya seluruh syarat objektif dan syarat subjektif dari pasal-pasal yang didakwakan pada diri terdakwa, maka selayaknya agar terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut. Izin dilanjutkan, Ibu. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati. Selanjutnya, penuntut umum akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. A. Tentang pidana tambahan. Bahwa terkait dengan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi telah diatur secara tegas dalam KUHP. Demikian pula Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tipikor telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia dan seterusnya. Kami tidak bacakan tentang pengertian bahwa sehubungan dengan kedudukan terdakwa Haji Irwandi Yusuf MSC pada saat melakukan tindak pidana korupsi adalah Gubernur Provinsi Aceh yang sudah barang tentu memiliki harapan besar agar terdakwa Irwandi Yusuf berperan aktif dalam upaya pembebasan Indonesia dari tindak pidana korupsi. Namun kenyataannya sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan terurai dalam pembuktian unsur-unsur pasal dakwaan di atas, terdakwa Haji Irwandi Yusuf MSC selama menjalankan kedudukannya tersebut melakukan tindak pidana korupsi suap yang diterima melalui saksi Tengku Saiful Bahri atas peran serta perbuatan saksi Henry Yusal dan melakukan tindak pidana menerima gratifikasi. Oleh karena itu, tepat menurut hukum jika kemudian majelis hakim memutus mencabut hak atas diri terdakwa Haji Irwandi Yusuf MSC untuk dipilih atau menduduki jabatan publik. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan hukum pidana, yaitu menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan dan orang lain yang akan melakukan kejahatan,
sehingga fungsi hukum sebagai a tool of social engineering dapat terwujud. Namun pencabutan hak tersebut juga harus dibatasi dalam tenggang waktu tertentu sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat 1 KUHP. Bahwa penjatuhan pencabutan hak dipilih juga untuk melindungi publik atau masyarakat dari fakta, informasi, persepsi yang salah dari calon pemimpin. Kemungkinan bahwa publik salah pilih kembali haruslah dicegah dengan mencabut hak pilih seseorang yang nyata-nyata telah mengkhianati amanat yang pernah diberikan publik kepadanya untuk tidak melakukan praktek KKN apapun bentuk dan caranya. Sehubungan dengan hal-hal tersebut, untuk menghindarkan negara Indonesia dari kemungkinan dipimpin oleh orang yang pernah dijatuhi hukuman akibat melakukan tindak pidana korupsi, maka terhadap terdakwa Haji Irwandi Yusuf MSC harus dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu. B. Tentang status barang bukti. Tentang status barang bukti di mana saat ini penuntut umum pada KPK telah melimpahkan perkara atas nama Teuku Saiful Bahri dan juga Henry Yusal yang saat ini dalam tahap pemeriksaan di Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Oleh karena itu, mengenai status barang bukti, penuntut umum berpendapat agar barang bukti dalam perkara terdakwa Irwandi Yusuf diputus sebagaimana diuraikan dalam amar tuntutan penuntut umum. Dilanjutkan kesimpulan. 7. Kesimpulan. Majelis Hakim yang mulia, tim penasihat hukum yang kami hormati, berdasarkan analisa yuridis sebagaimana telah diuraikan di atas, maka kami selaku penuntut umum dalam perkara ini berkesimpulan bahwa 1. Terdakwa H. Irwandi Yusuf MSC, terdakwa Teuku Saiful Bahri, dan terdakwa Henry Yusal telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif. Pertama, melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. 2. Khusus terdakwa Irwandi Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi, menerima gratifikasi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana diatur menurut pasal 12B besar Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan kedua dan pasal 12B Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ketiga. Lanjutkan yang mulia. Lanjutkan yang mulia. Tuntutan pidana untuk terdakwa Henry Yusal. Majelis Hakim yang kami muliakan, tim penasihat hukum yang kami hormati, penunjuk sidang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan tuntutan pidana terhadap terdakwa, izinkan kami terlebih dahulu untuk mengungkapkan hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan tuntutan ini, yaitu sebagai berikut. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang kita memberantas pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak berterus terang dan tidak mengakui perbuatannya. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Khusus untuk terdakwa Saiful Bahri, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giatnya memberantas pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dalam negara yang bersih dan bebas dari kolusi dan nepotisme. Hal yang meringankan, terdakwa berlaku sopan sama persidangan, pemeriksaan di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum. Untuk terdakwa Irwandi Yusuf, hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dan masyarakat yang sedang giat-giatnya memberantas pidana korupsi. Perbuatan terdakwa mencederai tatanan birokrasi pemerintahan dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya. Hal-hal yang meringankan,
terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa mempunyai peran serta penting dan berjasa dalam perdamaian di Aceh. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan peraturan ini, kami penuntut umum dalam perkara ini menuntut menyatakan terdakwa Henry Yusal bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. Dua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Henry Yusal berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 250 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai dengan 492 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Tengku Saiful Bahri. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Untuk terdakwa Tengku Saiful Bahri menyatakan terdakwa Tengku Saiful Bahri bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif pertama pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 5 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana. 2. Menjatuhkan terhadap terdakwa Tengku Saiful Bahri berupa pidana penjara selama 6 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar selama 6 bulan kurungan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai 492 dikembalikan kepada penuntut umum KPK untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Irwan Yusuf. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Selanjutnya untuk terdakwa Irwan Yusuf. 1. Menyatakan terdakwa Dr. Hewan H. Irwan Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A Undang-Undang Tipikor junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana junto pasal 64 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan ke 1 alternatif. 2. Menyatakan terdakwa Dr. H. Irwan Yusuf telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan beberapa perbuatan tindak pidana korupsi menerima gratifikasi yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan sebagaimana pasal 12 huruf B Undang-Undang Tipikor junto pasal 65 ayat 1 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana sebagaimana dakwaan kedua dan ketiga. Ketiga, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dr. Hewan H. Irwan Yusuf berupa pidana penjara selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah subsidiar 6 kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 4. Menjatuhkan hukuman tambahan kepada terdakwa Dr. Hewan Haji Irwan Yusuf berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 5 tahun sejak terdakwa Dr. Hewan H. Irwan Yusuf selesai menjalani pidana. Menyatakan barang bukti nomor 1 sampai tetap terlampir 16 perkara, barang bukti 5 sampai 16 dikembalikan pada Munandar, barang bukti 17 sampai 22 tetap terlampir 16 perkara, barang bukti 23 dikembalikan pada Henry Yusal, barang bukti 24 sampai 43 dikembalikan pada Dermawan, barang bukti 44 sampai 52 tetap terlampir 16 perkara, barang bukti 53 dikembalikan pada Dermawan, barang bukti 54 dan 5 sampai dengan 55 tetap terlampir 16 perkara, barang bukti 56 sampai dengan 58 dikembalikan pada Dermawan, barang bukti 59 sampai dengan 60 tetap terlampir dalam perkara, barang bukti 61 dikembalikan kepada Sarwani, barang bukti 62 sampai 67 tetap terlampir dalam proses perkara, barang bukti 68 sampai 73 dikembalikan kepada Sadarni, barang bukti 74 sampai 76 dikembalikan kepada Safrian Munas, barang bukti 7 sampai 91 dikembalikan kepada Amir Hussein, barang bukti 92 sampai 93 dikembalikan kepada Tuku Fadlatul Amri, barang bukti 94 sampai 103 tetap terlampir dalam proses perkara, barang bukti
104 berupa tas merek Fortune berwarna lemon dirampas untuk negara. Barang bukti 105 sampai 106 tetap terlambat dalam berkas perkara, 107 sampai 108 dikembalikan kepada taslim, 109 sampai 121 tetap terlampir, 122 118 dikembalikan kepada Darmansyah, 129 131 tetap terlampir dalam berkas perkara, 132 sampai 136 dikembalikan kepada Fitri Gunawan, 137 sampai 141 tetap terlampir dalam berkas perkara, 142 sampai 145 dikembalikan kepada Fajri, 146 sampai 160 tetap terlampir dalam berkas perkara, 161 162 dikembalikan kepada Evi Safrida, 163 sampai 193 tetap terlampir dalam berkas perkara, 194 sampai 195 dikembalikan kepada Akmil Hussein, 196 sampai 206 tetap terlampir dalam berkas perkara, 207 sampai 214 dikembalikan kepada Akmil Hussein, 215 sampai 1 tetap terlampir dalam berkas perkara, 232 dikembalikan kepada Fauzi Amar, 233 sampai 251 tetap terlampir dalam berkas perkara, 252 256 dikembalikan kepada Rahmi Kurni Lasanti, 257 sampai 299 tetap terlampir dalam berkas perkara, 300 sampai 302 dikembalikan kepada Agus Salim, 317 4 sampai dengan 409 tetap terlampir dalam berkas perkara, 410 dirampas negara, 411 sampai 413 dikembalikan kepada Henry Lal, 414 sampai 418 dirampas untuk negara, 419 tetap terlampir dalam berkas perkara, 420 sampai 422 dirampas untuk negara, 423 sampai 425 dikembalikan kepada Mandar, 46 429 dirampas untuk negara, 430 sampai 432 dikembalikan kepada Henry Yusal, 433 sampai 442 tetap terlampir dalam berkas perkara, 443 sampai 444 dikembalikan kepada Muyasir, 445 sampai 446 dikembalikan kepada Kamal Sahmulia, 47 dikembalikan kepada Tuku Fatul Amri, 448 tetap terlampir dalam berkas perkara, 449 sampai 453 dikembalikan kepada Darmansyah, 454 sampai 456 dikembalikan kepada Fajri, 457 sampai 466 terlambat dalam berkas perkara, 467 sampai 468 dikembalikan kepada M Alvin, 469 dikembalikan kepada Ilami, 40 sampai 476 tetap terlampir dalam berkas perkara, 477 sampai 478 dikembalikan kepada Rahmi Kurnia Santi, 479 tetap terlampir dalam berkas perkara, 480 sampai 483 dikembalikan kepada Hasrudin, 484 dikembalikan kepada Fajri, 485 dikembalikan kepada Said Fadil, 486 dikembalikan kepada Siti Aman, 487 dikembalikan kepada Faiz Steve Gurase, 488 tetap terlampir dalam berkas perkara, 489 dikembalikan kepada Suyatno, 490 sampai 491 dikembalikan kepada Yus Rizal, 492 tetap terlampir dalam berkas perkara. Selanjutnya untuk barang bukti nomor perkara BP 11 Dik 0223 10 28 tanggal 24, 1 sampai kembali kepada Akmil Hussein, 4 sampai 12 tetap terlampir dalam berkas perkara. Menetapkan agar terdakwa bayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan ini dibacakan dan diserahkan di depan persidangan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Polda Jakarta Pusat pada hari ini Senin tanggal 25 Maret 2019. Penutup Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian yang mulia. Terima kasih. Ya, kami silakan untuk diserahkan ke kami surat tuntutannya, termasuk kepada penasihat hukum terdakwa atau terdakwa. Jalan panjang ini, barang buktinya dicari.
Pak Irwandi satu. Tambah satu. Pak Irwandi tambah satu. Sudah cukup? Ya. Para terdakwa juga penasihat hukum, dan sudah dibacakan tuntutan atau requisitur yang disampaikan oleh penuntut umum. Saya kira tidak perlu dijelaskan lagi, sudah jelas. Ada hak terdakwa dan penasihat hukumnya untuk mengajukan pembelaan. Jadi di samping pembelaan dari penasihat hukum, terdakwa juga bisa mengajukan pembelaan. Ya. Apakah perlu konsultasi untuk itu? Silakan. Cukup? Cukup ya. Terdakwa mengajukan juga pembelaan sendiri? Atau terdakwa Pak Irwandi mau mengajukan pembelaan sendiri juga, pribadi juga kan? Atau cukup diserahkan ke penasihat hukumnya? Enggak, begini. Baik tertulis maupun lesan boleh nanti bersamaan dengan penasihat hukumnya. Ya, gitu ya, termasuk Henry Yusal dan Teguh Saiful. Begitu ya, kita kasih kesempatan. Silahkan kalau saudara-saudara di samping penasihat hukum yang mengajukan pembelaan, silahkan diajukan sendiri. Bisa tertulis. Kalau nggak bisa pakai komputer, tertulis talang ke tangan, begitu ya. Jadi begitu. Sebelum ditutup ada yang sampaikan? Mau mengajukan permohonan berobat? Ya, silakan diajukan. Untuk siapa ini? Pak Irwandi. Ya. Hari apa? Rabu. Minta tolong tembusannya ke penasihat, ke penuntut umum ya. Ada juga dari Teguh Saiful? Ya, silakan. Harinya kapan? Sama. Hari apa? Kamis. Saya kira cukup ya dari penuntut umum. Ada yang sampaikan? Cukup. Jadi terdakwa, penasihat hukum dan penuntut umum kita tunda perkara ini untuk pembelaan hari Senin tanggal 1 April. Ya, begitu ya. Gimana? Bisa Pak? Bisa pagi Pak? Pagi? Yang malam sekalian. Kalau malam Gimana? Ada usul? Kalau malam itu Pak. Hah? siang boleh yang mulia, atau kalau malam jam sekalian. 10 pagi atau siang setelah zuhur? Boleh yang mulia. Gimana? Setelah zuhur? Boleh. Ya. Kita usahakan di tepat waktu ya, maksudnya semuanya baik kami maupun penuntut umum dan penasihat hukum. Kita usahakan nanti pembelaannya hari Senin tanggal 1 April setelah sholat zuhur, kira-kira jam 1. Begitu ya? Jadi sidang kita tunda untuk pembelaan hari Senin tanggal 1 April 2019, sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Wah, kau lagi nyawa. Mana ini yang lagi nyawa? Ini yang dia lebih bilang doa nale. Sudah. Beh. Ada nggak? Nah. Tuh, Sulem. Tuh, berapa?
Kue Abdul Ghani. Itu kucingnya. Enggak, istri Bapak.